Wahid Itsnain Thalatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insight dimanapun berada, yang di rumah, yang lagi nonton, yang di kantor, yang nontonnya via YouTube, atau yang dimanapun, pokoknya lagi nonton podcast Insight. Insya Allah dikasih keberkahan, dikasih kesehatan, dikasih kelancaran semua urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, ada podcast Insight di sini. Sahil Mulahela, host ganteng dan rupawan. Gantengnya kalau bermasker, kalau dibuka, nah berantakan. Di sini ya saya akan nemenin teman-teman semuanya sampai dengan selesai. Nanti kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang narasumbernya ini punya value yang luar biasa. Kenapa punya value? Karena kita selalu bisa mengambil pelajaran apapun yang ada di dalam dirinya mereka. Perjalanan kehidupannya itu yang akan kita bahas. Nah, di situ kita akan mengambil nilai-nilai yang bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya adalah ketika ada perbedaan di sini, jangan pernah dibawa baper. Ingat, perbedaan itu harus saling menghargai, ya. Jadi makin enak gitu kan. Yang penting mah buka mata, buka hati, buka pikiran supaya ilmunya bisa masuk. Sama teman-teman semua yang lagi nonton podcast Insight, tetap patuhi protokol kesehatannya. 5M-nya dipatuhin, pakai masker, mencuci tangan, terus menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Pokoknya semuanya diikutin supaya kita bisa terbebas dan terhindar dari virus corona, dan semoga virus corona bisa cepat diangkat dari bumi kita. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini di podcast Insight ya, kita kedatangan seorang musisi. Nah, beliau ini terkenal sebagai rocker. Tapi beliau ini punya perjalanan hidup yang luar biasa juga. Nah, kita sekarang sudah kedatangan Bang Irang Arkad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irang sehat? Alhamdulillah khair. Ih, Masya Allah, akhirnya ketemu. Selama ini cuma ngeliatin doang, ngedengerin doang, dan akhirnya sekarang kita satu meja bareng. Iya. Saya selama ini juga ngeliatnya via YouTube juga. Oh iya. Via online semuanya gara-gara corona ya. kan. Baru ketemunya sekarang di sini kita ya. Iya. Terima kasih banyak udah mau datang ke podcast Insight, udah mau datang ke Jak Sama-sama. TV. Kita senang banget akhirnya bisa ketemu langsung sama Bang Insya Irang. Allah. Nah, Bang Irang, ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Irang jauh tentang kehidupan Bang Irang ya. Insya Allah. Sebelumnya kita akan mulai dulu dari dulu waktu Bang Irang kecil nih. Mungkin ini pertanyaan yang Jauh banget ya? jauh banget memang gitu. Kita narik ulurnya tuh panjang banget gitu. Iya. Sebelumnya nih Bang Irang waktu kecil tuh dapat pendidikan agama dari orang tua tuh seperti apa sih? Alhamdulillah waktu kecil itu seingat saya sebelum orang tua punya rumah sendiri, dulu saya masih tinggal sama kakek. Oke. Kakek sama nenek saya, dan alhamdulillah kehidupan itu cukup Islami. Ibaratnya kakek haji, nenek juga haji juga hajah. Ya. Lalu yang sangat berkesan bagi saya itu dari kecil itu kita sering melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Oke. Selain kakek mengajak juga sholat berjamaah di masjid, tapi kita juga suka mengadakan sholat berjamaah di rumah. Itu yang berkesan buat saya waktu itu. Jadi emang Bang Irang nih dari kecil pendidikan agamanya udah luar biasa gitu ya, di lingkungan keluarga tuh emang udah dijojolin, yuk kita sholat berjamaah gitu kan ya. Setidaknya seperti itu. Oke. Setidaknya saya sudah ditunjukkan bagaimana kehidupan seorang Islam, bahwa Islam itu segala sesuatunya harus dilaksanakan secara berjamaah. Nah itu ternyata ya baru saya sadarnya setelah sekarang. Waktu kecil sih masih hore-hore aja gitu kan, senang-senang aja gitu. Kita mah waktu kecil kan masih yang ya kadang nganggep, kadang enggak gitu kan. Iya. Suka-suka kayak gitu. Bener. Kan ya. Cuma waktu itu yang paling berperan dalam kehidupannya Bang Irang tuh siapa? Ayahkah atau ibukah atau gimana yang ngasih pendidikan agama Islamnya itu? Ya kakek dan nenek juga punya peran, ayah dan ibu ya pastinya orang tua ya. Mereka juga berperan dalam agama, dalam memberikan ilmu agama, dalam mendidik kita untuk beragama. Nah, walaupun ada lossnya pas di hari dia, ya itu lossnya karena sendiri. Gitu. Iya. Walaupun dari dulunya kita kan udah dibimbing gitu kan bener, ya. Tapi ada aja di tengah jalan mungkin kadang kita suka kesini dulu deh. Paham dah. Biasanya orang tua kita zaman dulu itu kan suka ngasih omongan-omongan yang selalu kita ingat tuh sampai sekarang. Kalau saya pribadi tuh ingatnya tuh ketika orang tua selalu bilang kayak gini,
jangan pernah membenci orang yang benci sama lo. Dia selalu bilang kayak gitu. Jadi perlakukan mereka sebaik mungkin. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Itu yang selalu terngiang tuh dari kecil sampai sekarang. Nah kalau Bang Irang sendiri, omongan apa sih dari orang tua atau dari kakek atau dari nenek yang masih keinget banget sampai sekarang? Ada dari nenek. Dari nenek? Dari nenek. Jangan pernah lepas berzikir. Jangan pernah lepas berzikir. Berzikir. Dan nenek yang mengajarkan saya waktu itu zikir. Nah, zikir sehabis sholat ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, iya. Jadi itu selalu dijalanin terus gitu. Iya, benar. Dan ada satu statement dari ayah saya. Yang waktu itu saya masih anggap biasa-biasa aja. Tapi ternyata statement itu yang akhirnya menggampar muka saya setelah saya besar. Apa tuh? Mau dong digampar juga? Lah gitu. Ya, jadi ayah saya bilang bahwa orang tua tidak perlu jadi orang tua yang soleh nak buat mendoakan anaknya. Tapi anak harus jadi anak yang soleh untuk mendoakan orang tuanya. Nah itu. Waktu itu saya masih anggap biasa-biasa saja. Oke. Jadi memang peran anak untuk mendoakan orang tua itu penting banget gitu. Penting ternyata sekarang. Oke.